Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita pada mata kuliah praktikum basis data. Hari ini kita akan membahas tentang NoSQL. Nah, perlu untuk diketahui bersama bahwa pembahasan NoSQL kali ini bersifat umum, pengantar dari NoSQL, karena pembahasan untuk NoSQL itu sendiri memang tidak bisa cukup untuk dibahas hanya satu kali pertemuan saja. Jadi butuh untuk beberapa kali pertemuan agar bisa mendalami dan mengerti lebih jauh tentang NoSQL itu sendiri. Nah, apabila ada kawan-kawan yang memang tertarik untuk membahas lebih lanjut, silakan, banyak sekali referensi di internet yang bisa kalian gunakan. Kemudian pada saat nanti mungkin kalian akan uji coba dan ada hal-hal yang mungkin kalian tidak bisa mengerti atau tidak mengerti, silakan kita bisa diskusikan bersama nanti di lain waktu ya. Nah, khusus untuk hari ini kita akan bahas tentang pengantar dari NoSQL dulu. Nah, memang pembahasan NoSQL ini terkait dengan pengelolaan database itu memang bukan cuma hanya dilakukan dengan konsep RDBMS saja atau relasi database management system saja. Tapi kita juga bisa menggunakan NoSQL untuk mengelola database, yang memang nanti database-nya pasti akan lebih fleksibel. Nah, tak hanya itu, banyak perusahaan juga seperti Amazon juga menggunakan teknologi ini. Jadi pengembangan basis datanya juga menggunakan NoSQL. Nah, sebenarnya NoSQL ini apa sih? Nah, mudah-mudahan pembahasan kali ini kaitannya dengan pengertian, kelebihan, kekurangan tidak ya, tapi kelebihan penggunaan NoSQL dibandingkan dengan menggunakan SQL seperti apa, mudah-mudahan bisa kita mengerti bersama. Sebenarnya NoSQL itu bukan artinya SQL ya. Jadi maksudnya NoSQL itu tidak SQL, bukan seperti itu, tapi NoSQL itu sebenarnya adalah struktur query language, tapi bukan hanya membahas tentang struktur query language. Jadi benar-benar bisa dimengerti ya. Jadi dia itu sebenarnya struktur query language yang bukan hanya membahas tentang struktur query language. Jadi kalau secara sederhananya tuh, dia bukan cuma ngebahas tentang struktur query language. Karena database manajemennya ini memang tidak bersifat rasional ya. Jadi dia tuh non-rasional. Tapi dia sebenarnya struktur query language. Cuma dia tidak rasional, tidak bersifat rasional, bukan tidak rasional. Tidak bersifat relasional. Nah, artinya NoSQL ini bisa mengelola database dengan skema yang memang bisa lebih fleksibel lagi. Jadi memang tidak ada kebutuhan tentang query yang lebih kompleks. Jadi kalau kalian kemarin sudah mempelajari dan mempraktikumkan materi kaitannya dengan SQL, khususnya untuk DBMS MySQL, kita harus menentukan dulu skemanya seperti apa. Kemudian kita harus membuat skemanya dalam DDL, Data Definition Language. Kemudian kita lakukan manipulasi di situ. Nah, pada saat kita mau melakukan penampilan data, kemudian pada saat kita mau menggabungkan ada beberapa tabel, kita akan lakukan di situ dengan konsep relasi. Nah, ada query-query yang harus kita jalin di situ supaya nanti bisa kita tampilkan datanya. Jadi di NoSQL ini kita bisa mengelola data dengan bentuk skema yang lebih fleksibel. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, pada saat kita membuat materi database di MySQL, kalau misalnya kita mau memasukkan field baru, itu harus kita tentukan, harus kita buat skemanya. Jadi skema yang sudah ada, kemudian kita create lagi skema atau kita edit skema yang sudah ada. Jadi pada saat kita mau menginsert sesuatu, kita tidak bebas untuk langsung menginsert data saja di MySQL. Tapi kita harus tentukan dulu skemanya. Apa misal di dalam satu tabel, ternyata di tabel mahasiswa contohnya misalnya, ternyata di tabel mahasiswa itu kita butuh satu field lagi misalnya. Field itu adalah misalnya field hobi atau field prestasi misalnya seperti itu. Ternyata di tabel yang kita punya, kita desain dalam skemanya tidak ada field itu, sehingga tidak bisa kita langsung memasukkan data itu untuk field prestasi. Jadi kita harus bikin skema create field prestasi dulu, baru kita bisa input datanya. Nah, di NoSQL kita bisa bebas untuk menginputkan dan langsung terbentuk skemanya. Pendekatan ini bisa dilakukan karena NoSQL itu mempunyai skalabilitas yang memang sesuai dengan kebutuhan data ya. Jadi memang dia menyesuaikan dengan kebutuhan data. Jadi
datanya yang akan dimasukkan nanti dan nanti NoSQL akan bisa membuat meng-create skema berdasarkan data yang sudah diinputkan. Jadi database manajemennya ini sebenarnya memang konsepnya adalah orientasinya pada objek data. Sehingga memang NoSQL ini cocok untuk penerapan pada big data ya. Jadi pengolahan data yang besar dengan berbagai macam tipe data seperti itu tidak sangat gampang kita buat query-nya, tidak mudah kita langsung menerapkan ketentuan di dalamnya seperti itu. Jadi berdasarkan data yang mungkin sudah rutin masuk, agak susah kita menerapkan query di situ, agak susah kita menentukan relasi di situ. Lalu kalau sudah saking banyaknya data di situ, sehingga pengelolaan big data itu memang cocok karena sifat datanya pasti selalu berubah. Makanya cocok dengan menggunakan NoSQL. Nah, tapi NoSQL juga memang tidak cocok ketika kita mau membuat data yang memang banyak transaksinya. Memang agak susah gitu. Cuma tetap aja bisa dilakukan. Cuma tidak segampang kita menerapkannya pada MySQL. Seperti itu. Nah, ada beberapa perusahaan, contohnya Facebook, Google, itu memang juga menerapkan teknologi ini, teknologi NoSQL pada bisnis mereka. Karena NoSQL ini memang memiliki kemampuan untuk membuat database secara real-time web. Jadi, konsepnya bisa sangat mudah untuk diterapkan. Nah, bagaimana database manajemen ini bisa sedemikian bermanfaat? Nah, hal ini bisa kita tunjang dengan beberapa jenis database sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini adalah salah satu contoh gambaran sederhana ya. Ini contoh gambaran sederhana ketika kita meng-create database NoSQL. Jadi di database yang kita tampilkan nanti dia akan berbentuk seperti ini. Jadi pembatas antara satu record dengan record yang lainnya itu dibatasi dengan kurung kurawal. Jadi satu record dengan record yang lainnya itu dibatasi dengan kurung kurawal. Kalau ada kurung siku di situ, berarti itu ada objek di situ, ada array di situ. Jadi NoSQL bisa menerapkan fungsi array juga gitu. Jadi ada satu field yang bisa datanya multi value. Nah, itu dengan menggunakan kurung kurawal seperti ini. Jadi berbeda dengan MySQL, kalau di SQL sendiri, NoSQL sendiri itu gambar ditampilkan dengan bentuk dokumen. Sedangkan kalau di MySQL, SQL secara umum itu gambar ditampilkan dalam bentuk tabel. Walaupun sebenarnya di NoSQL juga bisa ya ditampilkan dalam bentuk tabel, tapi yang umumnya itu dengan menggunakan file dokumen seperti ini. Ada beberapa jenis database NoSQL secara umum, banyak, tapi saya coba jabarkan 4 poin saja, 4 jenis database ya pada NoSQL. Yang pertama adalah key value. Jadi jenis database ini menyimpan database secara berpasangan. Jadi bentuknya adalah hash. Jadi hash sample. Nah, ini cocok untuk digunakan kalau misalnya kalian mau menyimpan data. Tapi kan nggak perlu pakai query. Jadi kalian kalau mau menyimpan data nggak perlu pakai query. Ya data aja seperti itu. Tidak ada hubungannya data satu dengan data yang lainnya. Cocok banget ini. Jadi konsep key value jangan cocok untuk diterapkan. Nah, key value sendiri pada key value sendiri itu setiap key-nya itu bersifat unik. Nah, sedangkan value-nya itu bisa berupa JSON. Jadi bisa block, binary large object, string, dan juga lain sebagainya. JSON ini JavaScript annotation ya. Contohnya misalnya seperti ini. Jadi setiap value, kata kunci, value, kata kunci, value, kata kunci, value. Jadi di NoSQL itu cuma ada dua yang paling sering dipakai. Key itu sebagai field-nya ya. Key field-nya nilai. Field-nya nilai kayak gitu. Jadi misalnya field-nya adalah nama, nilainya Cristiano Ronaldo. Field-nya adalah umur, nilainya adalah 35. Jadi sesederhana itu. Kita tinggal langsung memasukkannya ke dalam database NoSQL. Ada beberapa database key value yang paling sering dipakai. Itu bisa menggunakan Redis, DynamoDB, kemudian React. Nah, ada juga jenis yang dua, yaitu column base. Jadi column base ini atau yang bisa disebut dengan white column ya. Jadi ini memang jenis database NoSQL juga, nyimpan database, tapi bentuknya kolom. Gitu. Jadi ada beberapa implementasi yang bisa kita pakai.
Cuma yang lebih lumrahnya itu bentuknya yang adalah dokumen ya. Tapi kita juga bisa konsepkan dalam bentuk column base. Nanti ada query-nya di dalamnya. Kita bisa tentukan query-nya. Bisa sum, bisa count, bisa average, bisa minimal, maksimal, dan lain sebagainya. Seperti layaknya kita bikin tabel di Excel. Itu bisa kita buat. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, konsepnya itu sebenarnya adalah ada nilai, ada field, ada nilai, nilai seperti itu. Tapi field dan nilai itu yang akan kita susun. Nah, kita susun berdasarkan kolomnya seperti apa. Jadi yang perlu untuk diketahui bahwa jenis kolom base ini dia fleksibel, dia nggak menentukan berapa kolomnya ya. Jadi kalau kalian perhatikan pada saat kita membuat database MySQL, kita di awal sudah harus tentukan dulu tuh berapa jumlah kolom yang harus kita sediakan. Kalau di NoSQL bebas, mau di satu tabel itu ada 3 kolom kayak ada 4. Pada saat kita melakukan input ya, pada saat kita melakukan proses pembuatan database-nya tidak terpengaruh terhadap itu gitu. Jadi pada saat kita membuat record, misalnya ada record yang dia hanya diisi 3 kolom saja. Terus di tabel itu kita juga bisa isi satu record dengan 4 field, 4 kolom misalnya. Itu bebas saja. Jadi tidak ada berpengaruh terhadap itu. Makanya kita tuh juga bisa bebas untuk mengubah data, mengubah kolomnya. Yang awalnya kolomnya cuma 2 jadi 3 misalnya seperti itu bebas aja gitu, tanpa berpengaruh dengan kolom yang lainnya. Nah, contoh penggunaan database column base ini bisa menggunakan HBase, Cassandra, kemudian Hypertable. Yang ketiga, ada document oriented. Nah, ini kita sudah contohkan tadi di awal. Jadi ini formatnya dokumen. Jadi dia bisa dengan format JSON atau dengan menggunakan XML. Jadi nilainya bisa berupa string, bisa angka, boolean, array, objek bahkan bisa ditentukan di situ. Jadi coba kita bandingkan dulu lah antara dokumen orientasi objek sama relasional. Jadi kalau di relasional, tabelnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada kolom, ada record atau tuple. Kemudian kalau di object oriented, nah itu per dokumen. Jadi dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 kayak gitu. Di dalamnya kita bisa tentukan recordnya seperti itu. Nah, kalau kalian ada yang tahu tentang JSON ya, kalau kalian berinteraksi dengan Java mungkin, atau kalian berinteraksi dengan Kotlin, atau kalian mungkin berinteraksi dengan bahasa pemrograman orientasi objek yang lainnya, maka kalian bisa akan tahu kemiripan struktur dengan NoSQL sebenarnya. Jadi JSON, NoSQL sebenarnya JSON ini juga penerapan NoSQL juga. Jadi memang strukturnya memang agak sedikit berbeda dengan rasional ya, tapi secara isinya sebenarnya sama aja kalau mau diisi per kolom seperti ini. Nah, dengan pendekatan ini kalian tak perlu tahu kolom-kolom dalam SQL itu seperti apa gitu. Karena memang kita mendefinisikan itu berdasarkan dokumen. Jadi database dokumen orientasi ini memang biasanya digunakan untuk CMS, blogging, kemudian analisis real time, atau di e-commerce itu biasanya menggunakan konsep dokumen oriented. Ada beberapa penerapan database ini. Yang pertama biasa ada pada Amazon, ada CouchDB, ada MongoDB. Nah, nanti khususnya untuk materi ini saya coba kasih contoh di MongoDB ya. Kemudian yang terakhir untuk jenis database NoSQL ada GraphBase. Nah, GraphBase ini adalah jenis database yang berfokus kepada penyimpanan yang ada hubungannya dengan entitas. Jadi entitas itu nanti akan disimpan dalam bentuk node. Nah, hubungan antar entitasnya itu kita sebut dengan RG. Yang contohnya gambarnya seperti ini ya. Jadi hubungan antar entitas itu kita sebutnya sebagai RG. Nah, sedangkan entitasnya itu sendiri kalau di SQL kita nyebutnya tabel, kalau di sini kita nyebutnya adalah node. GraphBase ini cocok untuk dipakai kalau misalnya kita mau menemukan pola yang saling berhubungan antar data.
Maka jenis tabel ini memang umumnya digunakan misalnya untuk sosial media atau untuk mendeteksi sesuatu gejala atau penggunaan data parsial misalnya seperti itu. Contohnya yang paling sering dipakai untuk database graph-based ini biasanya dengan menggunakan Neo4j, Neo4j, kemudian JavaScript, ada Infinity Graph, banyak sekali. Nah, kenapa kita harus menggunakan NoSQL? Bukan harus ya, kenapa NoSQL bisa menjadi pilihan untuk bisa kita gunakan? Apa saja sih yang menjadi keunggulan dari NoSQL dibandingkan dengan MySQL pada umumnya? Skalabilitasnya mudah. Jadi NoSQL ini memang mempermudah kita untuk proses scale out. Metode skalabilitas ini memang memungkinkan kita untuk menambahkan call server. Jadi kita bisa menambah cluster database ya. Jadi kalau di MySQL, khususnya MySQL, kita akan sedikit kesusahan untuk menentukan cluster dari sebuah database. Jadi database yang kita akan gabungkan tidak bisa segampang itu kita gabungkan. Gitu. Karena kita harus menentukan dulu kaidah-kaidah yang harus berlaku di situ. Foreign key-nya lah, primary key-nya lah yang harus kita bentuk dulu dalam skemanya. Nah, sedangkan kalau di NoSQL bebas sekali kita tinggal inputkan saja. Yang penting kuncinya dua tadi ya, ada key, ada value. Ada key, ada value. Nah, seperti itu. Kemudian scale up-nya bisa kita mudahkan ya. Scale up-nya bisa kita bentuk dengan cara vertikal atau dengan cara horizontal. Jadi waktu kita melakukan proses penambahan server, itu bisa kita tumpuk atau kita bisa bagi dalam bentuk horizontal. Jadi kita memang bisa menentukan hardware-nya yang mana yang bisa kita simpan di dalam penyimpanan cloud servernya. Terus yang kedua adalah menyimpan data bisa lebih banyak. Jadi nggak perlu bermasalah dengan masalah performance. Jadi kalau kita tahu bahwa NoSQL itu bisa menyimpan data sekaligus. Jadi data sekaligus itu bisa disampaikan. Karena tadi formatnya dokumen ya. Sekali dokumen, terus dia bisa satu kali perintah. Sebenarnya sama ya, MySQL juga bisa dilakukan satu kali perintah. Tapi proses query-nya untuk menampilkan datanya memang agak lama waktu yang diperlukan. Terus karena kemudahannya untuk scale up, jadi dia tuh fleksibel untuk memperbesar dan memperkecil ruang dokumennya. Kapan saja bisa kita kerjakan di situ. Oke. Kemudian, nah kalau ada lonjakan data, kita bisa bebas untuk menambah server. Jadi ada daya tampung yang bisa lebih merata. Nah inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa banyak perusahaan menggunakan NoSQL. Kemudian fleksibilitas tinggi yang mendukung beberapa jenis database. Jadi NoSQL ini adalah manajemen database yang memang sangat fleksibel. Dia tidak berpengaruh kepada 4 jenis yang tadi yang saya sampaikan. NoSQL juga bisa dilakukan secara tidak struktur, bisa dilakukan secara semi struktur atau secara struktur. Kita juga bisa bebas untuk mengelola database baik dengan kebutuhan maupun sesuai dengan data yang dimiliki. Jadi data yang dimiliki dari orang lain itu bisa kita sesuaikan atau kita bisa create data sesuai dengan yang kita mau. Dengan tabel yang sama ya, atau dengan database yang sama ya. Misalnya kita punya data yang bervariasi, kemudian dia datanya terus berkembang. Maka kita tidak perlu repot untuk menentukan skema. Karena gini, setiap kita memperluas penyimpanan tabel, memperluas penyimpanan query-nya, itu pasti kalau di MySQL harus kita buat skemanya dulu. Jadi kita harus menggunakan perintah data definition language dulu. Sedangkan di sini, misalnya kita baru punya satu tabel dengan 4 kolom, terus ada data yang masuk seperti itu, ternyata data yang masuk itu per rekodnya ada yang beda-beda tuh. Ada yang dia rekodnya 4 juga, ada yang rekodnya 7, ada yang 8, seperti itu. Maka NoSQL bisa menyesuaikan itu. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkan itu. Lebih ramah untuk develop. Jadi mengelola database ini memang merupakan salah satu yang harus kita ketahui bersama. Walaupun memang sebenarnya tidak mudah dan tidak gampang serta tidak menyenangkan ya. Ya mungkin untuk sebagian orang membuat database atau coding itu tidak menyenangkan. Tapi harus kita akui sebenarnya kalau NoSQL ini sejak saya mengetahui tentang materi ini, NoSQL memang lebih menyenangkan untuk dibuat. Nanti ada beberapa alasannya ya. Pertama adalah
kita tidak perlu menulis query SQL. Jadi memang semakin kompleks data akan semakin mudah, semakin gampang data itu masuk. Bukan semakin mudah ya, semakin kompleks data sebenarnya tidak ada berpengaruh terhadap cara kita untuk menulis atau melakukan penginputan data di NoSQL ini sendiri ya. Terus data di NoSQL ini memang bisa diimport ke dalam bentuk JSON atau di dalam bentuk XML. Jadi sebenarnya kalau kalian lebih lebih sering berinteraksi dengan JavaScript, mungkin kalian lebih gampang lah memahami tentang NoSQL. Terus kita juga bisa menampilkan data yang lebih cepat tanpa harus membuat skema. Jadi seperti yang saya sampaikan, bahwa kita bisa langsung menginput data, kita bisa langsung membuat data tanpa kita menentukan skema dulu. Jadi kita bisa aja nggak menentukan create database dulu, kita nggak menentukan dulu struktur dari tabel itu, kita tinggal langsung menginputkan, itu sudah langsung dibacanya. Yang penting itu tadi ya, ada value, ada nilai, ada objeknya kayak gitu. Nah, terus ada beberapa database dari NoSQL ini yang memang sifatnya adalah open source gratis. Jadi kita bisa memang menggunakannya secara bebas ya untuk menghemat biaya. Karena ada beberapa database yang mau nggak mau kita harus menggunakan layanan itu dan berbayar seperti itu. Walaupun sebenarnya yang berbayar pasti lebih baik pelayanannya ya biasanya ya daripada yang gratis. Nah, ini secara mendasar ada perbedaan umum secara mendasar ya, secara umum ya, antara perbedaan SQL dengan NoSQL. Kalau dari tipenya, ya yang satunya relasi, yang satunya non-relasi. Jadi datanya itu tidak terpusat, tapi datanya terdistribusi kalau NoSQL ya. Kalau SQL pasti datanya harusnya terpusat. Cara fungsi, kalau di SQL, seperti yang pernah saya bahas di kelas teknologi basis data, bahwa ini sifatnya adalah OLAP, yaitu Online Analytical Process. Kalau yang satunya, datanya itu memang terkait dengan kompleksitas di website. Biasanya seperti itu. Bahasa yang dipakai kalau di SQL ya struktur query language. Kalau di NoSQL kadang memang tidak membutuhkan bahasa query tertentu ya. Tapi ada juga yang perlu untuk dilakukan menggunakan bahasa query. Terus kalau tabelnya gimana? Jadi kalau di SQL itu pasti bentuknya tabel. Jadi kita sebenarnya memang secara familiar kita tuh sebenarnya lebih gampang membaca tabel ya daripada membaca dokumen. Ya, awalnya, tapi nanti mungkin lama-lama kita terbiasa aja membaca dokumen NoSQL ya. Yang penting tuh di NoSQL itu yang harus diingat adalah dalam kurung sikunya, dalam kurung kurawalnya, kemudian di dalamnya ada key, ada value. Walaupun nanti ada juga kolomnya, ada juga dokumennya, tapi dia lebih banyak lah. Pokoknya grafik juga bisa di situ. Nah, kalau di SQL pasti kita harus tentukan skemanya. Kalau di NoSQL bisa ditentukan, bisa juga enggak. Fleksibel gitu. Nggak mesti harus terstruktur ya. Struktur tuh gini ya maksudnya. Jadi kalau kita punya satu tabel, kita tuh sudah buat tabel itu dengan 4 rekor. Bukan 4 rekor, 4 field. Maka data yang harus kita inputkan itu harus data yang jumlah fieldnya 4, begitu maksudnya. Tapi kalau di NoSQL, kalau kita sudah misalnya menentukan di awal yang input yang masuk di data record pertama itu ada 4 field misalnya seperti itu. Ada 4 key, ada 4 nilai. Terus nanti ada record baru. Ternyata record baru ini ada 7 nilainya. Maka itu tidak berpengaruh terhadap record yang sebelum kita simpan. Record yang sebelumnya tetap 4 nilainya, fieldnya. Record yang baru kita masukkan 7 misalnya seperti itu. Itu tidak ada pengaruhnya gitu. Kalau di skema SQL nggak bisa. Harus fieldnya 4 ya 4 gitu. Jadi kita harus sesuai dengan skema tabel yang ada kalau di SQL. Kalau di NoSQL tidak. Skalabilitas scale up-nya ya jelas berbeda di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau contoh database-nya kemarin sudah beberapa pertemuan praktikum kita menerapkan MySQL, kita tidak menerapkan Postgre, kita tidak menerapkan MS SQL. Nah, kalau untuk NoSQL itu banyak, tapi yang nanti saya contohkan di akhir materi ini nanti ada di MongoDB. Walaupun sebenarnya mirip ya antara NoSQL sama SQL, tapi memang pasti berbeda. Secara konsep mengelola data lah seperti itu. Nah, di NoSQL ini memang manajemen database-nya itu tidak berelasi aja gitu. Seperti yang kalian tadi simak,
saya bahas kaitannya dengan beberapa jenis. Ada yang memang dengan konsep KL value, ada yang column based, ada yang dokumen, ada yang graphic based. Jadi NoSQL ini memberikan kita terhadap beberapa pendekatan ya tadi ya. Jadi kita bisa scale-kan tanpa harus berpengaruh terhadap server yang mahal. Terus banyak data yang bisa ditampung, performanya bisa lebih baik. Terus dia fleksibel sesuai dengan kebutuhan lah. Terus memang ramah itu relatif ya, tapi saya ketahui bahwa memang banyak yang gampang membaca data di NoSQL daripada di SQL. Ya SQL itu karena kita gampang baca lewat tabel sih. Tapi kalau kita terbiasa dengan NoSQL sebenarnya malah lebih enak ngelihat SQL. Oke, baik. Seperti itu untuk teori secara umumnya. Kalau mau lebih rinci lagi, banyak sekali di pembahasan NoSQL di internet ya. Kalian bisa, kalau penasaran, kalian bisa lebih mendalam lagi untuk mempelajari, menonton, atau melihat, atau membaca dari materi-materi yang sudah banyak sekali membahas tentang NoSQL, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris seperti itu. Nah, kemudian saya coba bahas secara umum dulu ya, bahwa NoSQL yang kita akan bahas ini kita praktekkan dalam penggunaan tool MongoDB. Nah, bagaimana sih proses penginstalannya? Penginstalannya kalau kalian lebih detail lagi di YouTube banyak ya cara install MongoDB khususnya untuk di Windows 10, Windows 7. Nah, kalau yang saya pakai saat ini adalah Windows 11. Sebenarnya caranya sama seperti di Windows 10. Nah, untuk Windows 7 mungkin agak sedikit berbeda karena ada variabel patch-nya yang harus kita pasangkan terlebih dahulu. Sedangkan kalau di Windows 10 itu biasanya udah otomatis aja patch-nya udah ada gitu. Ya, coba share screen dulu ya. Saya coba share screen-kan ini di dalam video pembelajaran saya. Nah, kita coba masuk ke MongoDB dulu. MongoDB, yang sudah ada riwayat MongoDB. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat di situs ini. Nah, oke, seperti yang sudah kalian lihat di situs ini. Ya, benar-benar bisa terlihat. Nah, ini situs resmi dari MongoDB. Seperti tadi ya, Redis juga ada ya, tapi kita fokus di MongoDB aja lah. Agak sedikit lambat ya. Saya coba informasikan dulu di mana kita bisa download servernya. Jadi kita download dulu servernya di produk, klik aja di produk. Nggak muncul ya. Produk, terus kita bisa ambil yang community edisi. Di community edisi kita cari community server. Oke, kita klik di situ. Oke. Nah, nanti di MongoDB community server ini kalian cek nanti di sebelah kanan. Sebelah kanannya ada variable download versinya. Versi paling terakhir adalah versi 5. Versi yang paling terakhir ya, ini versi kelima. Silahkan langsung downloadkan aja, download di sini. Nanti kalau sudah di-download formatnya MSI, tinggal diklik, tinggal ikutin saja petunjuk cara downloadnya, diikutin, terus dia diinstal. Apakah ini berbeda dengan lokal server yang ada di SAM seperti itu, yang ada di Laragon, mungkin yang ada di AppSF? Ya, ini memang berbeda ya. Jadi NoSQL ada lokal servernya sendiri,
Tapi tidak bentrok ya dengan NoSQL, karena itu beda portnya juga. Terus saran saya sih kalau mau menjalankan ini nanti di SAM-nya juga nggak usah dijalani, jadi ditutup aja SAM-nya. Jadi kalau mau jalankan NoSQL-nya, SAM-nya dimatikan terlebih dahulu. Setelah ini nanti di-download, kemudian di-install seperti biasa, balik lagi ke produk, kalian balik lagi ke situs resminya MongoDB, terus silakan diklik Kompas. Nah, ini Kompas, diklik bagian Kompas. Oke, jadi ini MongoDB Kompas, ini tool yang dipakai untuk GUI database di MongoDB-nya ya. Kalau kita samakan di MySQL, itu bisa kita gunakan MySQL Workbench atau PHP MyAdmin, seperti itu. Kurang lebih sama lah. Itu maksud dari GUI database-nya itulah. Nah, ini toolnya adalah Kompas. Jadi kalian tinggal download mau saja seperti biasa, kemudian ikuti petunjuk downloadnya, di next aja, tidak perlu ada sesuatu yang mengkhawatirkan atau tidak jelas terkait dengan bagaimana cara download ya. Kalau memang masih ragu juga, silakan sebelum download lihat dulu video tutorial yang ada di YouTube mungkin, atau ada dimanapun untuk penginstalan MongoDB server dan MongoDB Kompas. Nah, kalau sudah diinstal, jadi ada dua cara nih kalau untuk menjalankan MongoDB Kompas. Kita masuk lewat CMD dulu. Oke, kita masuk lewat CMD dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian berada di penginstalan Windows 7, biasanya kita harus ngecek import-nya part-nya dulu, variabel import-nya dulu, apakah part-nya sudah ada di situ untuk bisa ngejalanin si MongoDB-nya secara global atau tidak. Kalau belum ada, itu harus dipasang dulu. Tapi kalau sudah ada, kita tidak perlu untuk menjalankan MongoDB melalui part-nya. Jadi maksudnya seperti ini ya, MongoDB. Jadi kalau kita sudah buka servernya, ini misalnya gini ya. Nah, kita tuh sebenarnya tidak perlu untuk mengakses di sini, di folder bin-nya ini ya sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau sudah variabel part-nya itu sudah berjalan secara global, kalau di Windows 10 atau Windows 11 itu tidak perlu untuk mengakses ke folder ini gitu. Jadi dari folder CMD dokumen pun sudah bisa diakses sebenarnya. Ya, jadi kita bisa langsung mengakses dari file dokumennya saja. Di dokumen kita ya, dokumen user. Dengan cara kita mengetikkan Mongo seperti itu. Oke. Dan bisa kelihatan ya. Nah, kita tinggal mengetikkan Mongo. Nah, terus MongoDB versionnya udah muncul. Punya saya versi 4 ya. Tadi harusnya sudah versi kelima ya. Tapi ini versi keempat. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya udah bisa dijalankan. Jadi ini sudah menginformasikan bahwa MongoDB-nya udah bisa dijalankan. Nah, kalau kalian ada yang belum bisa sampai seperti ini, berarti kita harus setup dulu MongoDB part-nya supaya nanti bisa dijalankan secara global. Kalau nggak dipasang pun nggak apa-apa, kalian masuk aja ke foldernya yang tadi itu, folder bin yang berada di dalam folder MongoDB. Jadi bisa kita gunakan itu juga. Tinggal masuk ke situ, terus kita akses MongoDB seperti itu. Kita akses Mongo, bisa kita joinkan. Nah, cara mengaksesnya sama ya. Kalau kita mau mengakses MongoDB sebenarnya sama caranya. Sama seperti kurang lebih perintahnya bisa dikatakan ada yang sama persis ya, tapi nggak sama semuanya. Misalnya kalau kita mau cek ada nggak sih database-nya, ya kita tulis show, kita
base. Ini sama ini. Jadi kebetulan di sini ada database yang sudah ada ya. MongoDB DTS atau buku beserta dengan ukurannya. Karena di sini ukurannya tidak terlalu besar, jadi nggak kelihatan ukurannya sih. Atau bisa kita tulis show DBS sama show DBS. Kayaknya saya ukurin segini ya biar kelihatan ya. Nah ini bisa kita pakai show DBS tadi ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita tuh sebenarnya nggak perlu untuk menentukan skema pada saat kita membuat database. Kalau di SQL kan kita tentukan dulu dengan create database, apa nama database-nya gitu kan? Buku tamu misalnya, atau karena ini mata kuliah praktikum basis data ya, saya tulis saja praktikum basis data. Nah, kalau di MySQL kan kita harus di MySQL kan kita harus tentukan gini dulu ya untuk perintah sintaknya. Tapi kalau di MongoDB kita nggak perlu untuk membuat seperti itu. Kita bisa use praktikum basis data. Maka nanti akan ada info di situ, switch to DB praktikum basis data. Padahal kita nggak create database basis data kan? Kenapa kok bisa ada database basis data di situ? Nah, itu salah satu keunggulan dari NoSQL. Kalau kita cek DB-nya, lihat di situ DB-nya adalah praktikum basis data. Tapi kalau kita show database, belum ada. Kenapa belum ada? Karena kita baru mengakses database-nya, tapi kita belum membuat isinya. Jadi, database itu akan bisa diklaim datanya dan dimunculkan nantinya kalau dia sudah kita isi rekornya. Gitu. Kalau dia belum kita isi ya sekedar nama aja DB. Kita sekedar mengakses DB-nya saja gitu, tapi isinya belum ada. Gitu. Nah itu sebagai sebuah informasi bahwa kita belum mengakses database-nya. Nah sekarang kalau kita membuat tabelnya seperti apa? Gitu. Kalau kita membuat tabel itu sebenarnya ada dua caranya. Kita bisa create dulu tabelnya, atau kita langsung bisa inject tabelnya gitu. Kita pakai dua cara aja ya. Cara yang pertama, kita coba untuk create dulu ya. Jadi kita create DB dulu, create, kita pakai create juga. Tapi di sini bedanya, kita menyebut tabel dengan memberi nama dengan nama collection. Jadi tabel yang ada di NoSQL itu nyebutnya ada kalau collection. Jadi kita menyebutnya adalah collection. Nah, kita boleh langsung menuliskan nama tabelnya atau nama collectionnya. Tadi di praktikum basis data tuh misalnya kita masukkan di situ mahasiswa misalnya. Nah, nanti akan ada info DB collection DB create collection. Jadi di situ menginformasikan bahwa sudah ada satu tabel, nama tabelnya adalah mahasiswa. Ini kok ngelak-ngelak ya? Ya. Nah sekarang kalau sudah seperti ini, mau ngecek nih misalnya kita ada tabel apa aja gitu, kita bisa show aja gitu. Nah cuma bedanya kalau di SQL kan kita tulisnya tables ya. Tapi kalau di sini kita tulisnya adalah collection pakai S. Nah kalau nggak muncul, kalau ada ada terjadi error seperti ini, berarti saya salah tulis ini collection. Show. Jadi huruf C-nya ya, huruf C-nya kita buat huruf kecil. Jadi sini ada satu
collection yang kita punya, yaitu namanya mahasiswa. Jadi satu koleksi yang kita punya ini satu mahasiswa. Nah, kalau kita menggunakan cara yang lain, kali ini kan kita tinggal panggil aja sebenarnya TB untuk, karena kita sudah berada di database. Kalau karena kita sudah berada di praktikum berbasis data, jadi kita tidak perlu untuk menginfokan apa nama database kita. Jadi kita sudah berada di dalamnya. Nah, sekarang kita tinggal mengakses database-nya aja. Kita sebut database-nya tadi apa? Mahasiswa. Nah, perintahnya kurang lebih sama dengan perintah data manipulation language yang ada di SQL insert. Jadi perintahnya kurang lebih sama. Nah, caranya seperti ini. Kita tinggal masukkan misalnya nama. Ya, seperti ini ya. Nama saya aja ya, Romi. Terus data yang kedua misalnya NIM ya. Saya bikin kondisi seperti ini. NIM misalnya cuma angka saja. Kalau cuma angka saja kita tinggal masukkan gini aja ya. Jadi misalnya kita cuma punya 2 key ya. 2 key dengan 2 nilai. Untuk DB mahasiswa, untuk collection mahasiswanya kita coba buat 2 seperti ini dulu. Insert. Nah, ini nanti akan ada satu data yang kita insert. Nah, ini cara yang pertama tadi ya. Jadi kita tentukan dulu collection-nya, DB collection-nya, kemudian baru kita insert. Atau kita bisa langsung DB, langsung nama collection-nya, langsung insert, itu bisa. Misalnya nih, kita bikin yang lain aja ya, misalnya MHS. Nah, logikanya ini kan harusnya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kita belum menentukan collection-nya, atau kita belum menentukan tabelnya kan sebenarnya. Kalau di SQL kan kita harus tentukan dulu tuh. Kita harus tentukan skema dari tabelnya dulu, baru kita bisa insert di dalamnya. Tapi kalau di NoSQL, itu kita bisa memasukkan data tanpa harus kita definisikan dulu collection-nya. Jadi kita tinggal tulis aja collection-nya apa, langsung kita bisa create di situ. Ya, jadi salah satu keuntungan dari NoSQL adalah seperti itu. Ini contohnya 2 ya, sama-sama 2 dengan 2 data yang sama. Logikanya kan sebenarnya 2 data yang sama ini kan harusnya nggak boleh ada ya. Boleh ada. Tapi di sini berada pada 2 collection yang berbeda atau 2 tabel yang berbeda. Nah, kalau sudah kita insert, sekarang kita ngecek nih. Terserah kita mau ngecek yang mana. Kita coba masukkan yang MHS-nya ini dengan 2 data ya. Yang MHS-nya saya coba masukkan dengan 2 data. Ini kayak Satria. Kemudian NIM-nya 3, 4, 5, 6. Nah, ini saya bilang tadi. Kalau di database MHS, seperti yang saya bilang tadi, kita data sebelumnya kan ada dua field nih. Ada nama sama NIM. Nah, coba kita contoh di sini. Kita masukkan, misalnya fieldnya ada 3 nih. Nah, kita beri pembatas. Terus habis nama apa ya misalnya? Prodi. Prodinya teknik informatika. Nah, misalnya kita contohkan seperti ini, teknik informatika. Ini biar kelihatan ya. Jadi, yang pertama, teknik informatika. Nah, jadi data yang pertama yang kita masukkan itu adalah insert untuk 2 nilai. Nah, sekarang yang kita masukkan insert 2 nilai. Bentar, ini kayaknya lambat ya. Kita coba untuk exit dulu ya. Exit. Oke, kita kembali lagi. Harus kita use praktikum basis data. Coba kita cek dulu DB-nya.
Oke, kita cek dulu ya untuk MAS ya. Jadi kita cek dulu kita kan punya dua collection nih. Collection. Ada mahasiswa, ada MHS. Nah, sekarang kita coba cek dulu mahasiswa itu punya berapa rekor di dalamnya. Itu dengan cara DB mahasiswa, terus kita tulis count. Ada 1 di situ rekornya. Nah, sekarang kita cek untuk yang MHS. Ada berapa rekor di dalamnya MHS. Ada 1 juga. Nah, berarti ada data yang tadi sebelumnya kita udah isi. Ini MHS sudah kita isi. Nah, kita tambahkan lagi 1 rekor ya. Tadi prodi ya. Prodi. Informatika. Terus sebelumnya kita ubah dulu ya namanya ya. Name-nya. Nah, sembarangan aja lah kita. Jadi, kalau kita count MHS-nya, harusnya ada 2 data di situ. Kalau kita count MHS-nya, harusnya ada 2 data yang bisa kita lihat di situ. Nah, sekarang sudah bikin database-nya, udah bikin collection-nya 2 tuh contoh tuh collection-nya. Nah, terus sudah tahu berapa jumlah data yang ada. Nah, sekarang kita coba tampilkan datanya. Kalau di database SQL kita nampilkan dengan menggunakan select. Perintahnya adalah perintah select. Jadi select all atau select dari field mana yang mau kita tampilkan, from table apa gitu, atau ya from table apa seperti itu, baru kita bisa tampilkan hasilnya. Nah, kalau di sini perintahnya dengan menggunakan titik tadi ya, jadi DB, kemudian nama tabelnya apa yang kita panggil mahasiswa dulu ya. Mahasiswa, terus perintahnya adalah find. Perintahnya adalah find. Nanti ada 1 data yang muncul di situ. Karena tadi datanya cuma 1 ya. Ini data nama, Romi, NIM, dan oke, kalau MHS, ya berarti kita ubah di sini jadi MHS untuk tabelnya atau collection-nya. Ada 2 tuh di situ. Ini kan gabung ya. Kita perkecil dulu. Terus kita ada perintah what nggak di sini ya? Kayaknya ada what. Oke. Gini kan aja. Gak apa-apa. Ini karena teksnya property layout teks. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya 2 record di tabel MHS. 2 record, nama, dia, NIM, dan sebagainya. Nah, dari tadi kalau kita lihat di situ ada kayak objek ID aneh gitu kan, tulisannya random gitu, ada angka sama objek kayak gitu. Ini karena sifatnya sama kalau kita di dalam basis data. Di dalam basis data itu sifatnya sama, dimana pada saat kita membuat record, kita harus tentukan dulu mana primary key-nya. Nah, berhubung karena kita tadi, data yang kita inputkan tadi dari MHS atau mahasiswa tadi, kita tidak tentukan kode uniknya dalam record tersebut, maka NoSQL akan nge-create itu. Jadi NoSQL akan membuat itu. Nah, sebagai contoh seperti ini, kalau misalnya kita buat 1 data lagi ya di MHS, ini kan sama nih, sama persis nih datanya nih. Harusnya ini logikanya nggak bisa dimasukkan kan, karena datanya sama dengan data sebelumnya. Tapi ini bisa kita inputkan. Loh, kok aneh bisa diinputkan? Harusnya kan nggak bisa. Ini karena kan datanya udah ada nih. Kenapa dia bisa diinputkan? Karena dia akan diciptakan
ID yang berbeda gitu. Jadi ini secara logika data kedua sama data ketiga ini beda. Karena ID-nya juga beda gitu. Bisa lah ini kita create sendiri, bisa sebenarnya. Nih, kalau kita mau kayak gini, kita bisa create datanya sendiri. Tulis aja di depannya ini. Kita tulisnya adalah strip ID. Nah, kita buat seperti itu ya. Strip ID, terus begini, nomor ID-nya maksudnya. Strip ID, terus nomor ID-nya. Nah, rekodnya kesimpan. Nanti kalau kita find lagi, dia ada 4 record tuh di situ. Tuh ada 4 record. Jadi ada 2 record yang sama, yang ID-nya berbeda, sama ada 1 record lagi nih. Nah, sama yang tadi kita baru saja buat, ID-nya sudah kita tentukan. Nah, kalau sudah kayak gini, ini nggak bisa nih. Kalau kita memasukkan dengan data yang sama, nah nggak bisa, error. Karena ada duplikasi error di situ yang menginformasikan bahwa data yang sudah kita inputkan itu udah ada. Jadi kita tidak bisa menginputkan nilai yang sama karena ID-nya sama. Begitu. Semoga bisa dipahami ya itu caranya. Terus kalau ini kan kalau fungsi find ini kan caranya untuk kita melihat semua data ya. Kita balik dulu gitu. Itu ada error di situ. Nah, kita balik kayak gini. Terus mongo. Terus kita use praktikum basis data. Kita cek dulu DB-nya benar. Clear dulu. Tadi kita gunakan DB MHS find. Oke, bisa nggak kita menentukan nilai-nilai tertentu? Bisa, tapi syaratnya kita harus tahu dulu key dan nama yang mau kita tampilkan itu apa. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih key-nya sama namanya. Misalnya mau kita tampilkan adalah Prodi Teknik Informatika. Berarti DBMHS find terus kurung kurawal Prodi ini untuk teknik informatika. Nah, find teknik prodi informatika. Coba kita ini bisa atau ini kita buat seperti ini bisa nggak ya? Oh iya, sintaknya harusnya gini. Argumennya tidak jalan. Mas teknik informatika. Coba kita cari sintak seperti ini, tapi berdasarkan NIM dulu. Misalnya NIM 1234. Ada satu NIM yang bisa kita munculkan, NIM 1234. Kalau NIM yang lain 3214, 3214. Ada 3 objeknya. Ada 3 objek yang bisa kita tampilkan. Ini. Oke. Coba kita ulang lagi. Kita gunakan ini, tapi ini kita beri is sifatnya yang sensitif. Coba. Prodi Teknik Informatika. Tidak muncul ya. For teknik dong. Argumennya salah. Harusnya begini argumennya. Ini tek
Informatika. Kita sesuaikan case sensitifnya dulu ya. Prodi Teknik Informatika. Berarti untuk fungsi find-nya memang harus kita benar-benar detail untuk menyari berdasarkan kata dan huruf yang sama. Maksudnya huruf besar, huruf kecil, itu harus benar-benar sama persis. Oke, kalau untuk fungsi selnya, ini sel ya. Fungsi selnya atau dengan command line kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya ada dua cara lagi ya yang bisa kita lakukan di sana, yaitu dengan mengubah data atau dengan cara menghapus data. Misalnya kita kalau mengubah data lumayan agak panjang ya, karena nanti data yang harus kita ubah itu harus semuanya kita akan tampilkan. Walaupun kita tuh cuma ngubah satu saja ya, satu key, satu nilai, tapi waktu kita ngubah, maka nilai yang lain pun harus kita tampilkan juga atau harus kita inputkan juga. Nah, kita coba fungsi untuk menghapus aja ya, menghapus dengan menggunakan db database-nya tadi MHS. Terus atau kita cek dulu ya, kita lihat keseluruhannya dulu. Kita cek keseluruhan data dulu. Biar db MHS find. Jadi kita coba hapus satu data dulu karena itu tadi ada data yang sama ya. Maka nanti kalau kita hapus berdasarkan misalnya KS3-nya kita hapus atau berdasarkan ini, nanti dua data ini akan hilang. Jadi kita coba hapus yang baru aja ya, kita hapus data baru aja. Kita coba untuk insert aja dulu. Kita coba insert data baru aja. Nama kita. Name 321 Prodi Sistem Informasi. Oke. Nah, sekarang ada satu record yang kita masukkan, yaitu sistem informasi. Nah, ini yang akan kita hapus ya. Jadi cara hapusnya db, terus nama collection-nya, kemudian remove. Nah, yang kita mau hapus tuh yang mana gitu. Dari data yang ditampilkan ini kita pilih aja satu key ya. Kita pilih satu key yang mau kita akan hapus. Misalnya yang kita hapus itu berdasarkan nama. Berdasarkan nama kita hapus kita. Nanti akan ada muncul remove 1. Jadi data ini udah kita hapus, kita find dulu, cek. Datanya sudah kita hapus. Jadi ada satu data yang sudah hilang. Jadi dari satu data yang sudah hilang ini sudah kita hapus dari 5 data ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menghapus data. Kalau mau menghapus database juga ada caranya. Jadi db menghapus collection ya. Misalnya kita db terus collection terus atau bukan collection tapi db mhs kemudian drop. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk menghapus koleksi dari koleksi dari atau tabel dari database yang tadi di awal ya, praktikum basis data tadi. Atau kita bisa gunakan juga untuk menghapus database-nya, praktikum basis data. Nah, ini bisa kita langsung hapus ya. Sebenarnya kalau di MongoDB ini di NoSQL ini harusnya pakai titik koma ya, tapi tanpa titik koma pun sebenarnya bisa dijalankan. Oke, nah ini kita menggunakan command line. Jadi command line yang kita pakai. Nah, sekarang kita tadi sudah install MongoDB Kompas. Nah, sekarang kita gunakan MongoDB Kompasnya. Nah, silakan diaktifkan aja MongoDB Kompasnya, dijalankan MongoDB Kompasnya.
yang sudah diinstal tadi itu tinggal dijalankan saja. Kurang lebih tampilannya seperti ini awalnya. Nah, nanti pada saat tampilan awal seperti ini, yang bagian ini itu nggak usah diatur lagi ya, tinggal kita connect aja. Jadi kita nggak usah ngatur itu. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita tadi connect pada bagian MongoDB Kompas. MongoDB Kompas ini seperti yang saya sampaikan. Oke, MongoDB Kompas ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah sebagai GUI-nya database di NoSQL. Jadi GUI database-nya NoSQL. Kalau kalian ingat di MySQL itu kita menggunakan GUI database-nya adalah MySQL Workbench. Nah, kalau di sini kita menggunakan MongoDB Kompas. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini setelah kita connect. Nah, kalau kalian lihat di situ ada database yang tadi kita buat, namanya Praktikum Basis Data. Kita bisa ngakses lewat sini atau kita bisa ngakses lewat sini. Ini tampilannya saya kenalkan secara umum aja ya. Ini ada menu barnya. Kemudian ini ada kita membuat create database-nya. Ini ada perintah perintah sintak untuk command line-nya bisa kita gunakan dari sini juga. Terus collection-nya bisa, database-nya bisa muncul berapa collection-nya kelihatan di sini. Ini ada 2 collection, kemudian ada 2 index untuk collection-nya sendiri. Kita tinggal klik aja untuk mengakses database-nya. Kita tadi buat 2 collection, MHS sama mahasiswa. Kalau kita cek MHS dulu ya, kita kan ada 1 data yang kita masukkan di situ tadi ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini 1 data. Lihat ya view-nya dalam bentuk dokumen seperti ini ya. Oke, nah kita coba masuk ke MHS. Oke, kita punya 4 record di sini, bentuknya seperti ini ya. Apa view-nya hanya seperti ini aja ya? Ini kan yang saya bilang tadi, ini Q value. Nah, kita juga bisa dokumen oriented. Nah, ini dokumen oriented. Jadi dia 1 dokumen ini. Bentuknya tadi mirip ya. Ada kurung kurawal, di dalam kurung kurawal ini ada data, di dalamnya ada 2 data. Ada 1 primary key-nya, bikin sendiri kurung kurawal primary key-nya. Terus tadi juga ada yang kita tentukan primary key-nya di sini. Tulisannya agak kecil ya, kita besarin bisa nggak? Bisa, ini kita besarin. Oke. Supaya kelihatan lah. Nah, ini kita tutup saja ya. Nah, jadi bentuk dokumen orientednya gini, tadi bentuknya adalah key value, ini dokumen, nah ini bentuk dari kolom base. Oke, bentuk kolom base-nya seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di situ, record pertama kita hanya membuat 2 value, 2 key, 2 value saja. Jadi di record ketiga dan sampai record keempat kita udah buat di situ menjadi 4 value atau 4 field. Lihat, harusnya kalau di SQL ini nggak bisa terjadi ini seperti ini, nggak boleh nih ada cuma 2 data mungkin, atau misalnya harusnya cuma 2 field saja tapi bisa dimasukkan lebih dari 2 field. Jadi dia tidak menentukan skema di sini. Jadi kita bisa bebas untuk menginput apa aja. Nah, walaupun nanti di sini mungkin bisa kita isikan juga prodi di sini, kan ada fieldnya di sini. Tapi secara tidak perlulah kita masukkan. Kita ambil contoh ada 1 record yang isinya 2 field saja, sisanya ada yang 4. Nah, dari data ini kalau kita pakai tampilan QView, ini bisa kita langsung edit nih di sini. Tinggal klik 2 kali, editnya di sini. Karena saya tambahkan di sini I-nya 3 seperti itu. Terus kita update di situ. Nah, ini bisa langsung kita edit atau dalam bentuk kolom. Dalam bentuk kolom misalnya mau kita edit. Nah, kita tinggal klik 2 kali terus edit di situ. Ini terus di-update. Keren ya? Keren ini. Jadi database dengan NoSQL itu tidak berpengaruh kepada skema. Jadi data apapun bisa kita masukkan. Kalau mau kita view bisa, kalau kita mau
upload dari file atau dari dokumen, dari Excel atau dari CSV, boleh bebas, bisa kita masukkan. Oke, ini ada informasi tentang skema, agregat, dan lain sebagainya. Jadi secara umum seperti ini ya, penjelasan tentang NoSQL. Kalau kalian tertarik lebih dalam untuk mempelajari materi ini, silakan kalian cari referensi yang ada ya. Banyak sekali referensi di internet ya. Kata kuncinya sederhana, mau NoSQL dan juga MongoDB. Nah, gunakan itu seperti itu. Saya belum membahas tentang pengeditan karena agak panjang tadi pembahasannya. Terus juga saya tidak membahas tentang relasi, karena di NoSQL juga kita bisa buat relasi. Kita juga tidak membahas indeks dan indexes. Itu juga banyak materinya juga bisa untuk dipelajari di luar dari pembahasan ini. Jadi secara umum saya membahas tentang NoSQL seperti ini. Jadi mudah-mudahan pembahasan saya bisa dipahami. Kalau ada yang tidak dimengerti dari pembahasan saya, mulai dari awal tadi pembahasan slide sampai dengan materi akhirnya ini, silakan kalian bisa tanyakan saya di kolom komentar atau kalian bisa tanyakan saya di grup diskusi untuk pembahasan ini. Saya sih berharapnya kalian semua bisa secara umum tahu dulu lah NoSQL itu apa, dan berharapnya kalian juga tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Sedikit tambahan, NoSQL ini bisa diinteraksikan dengan bahasa program apapun, jadi kalian tidak perlu takut apakah ini bisa berinteraksi dengan PHPMyAdmin, dengan PHP misalnya, apakah ini bisa berinteraksi dengan bahasa program yang lainnya yang mungkin kalian sudah pelajari di kuliah kayak gitu. NoSQL bisa dipelajari dengan apapun, bahkan beberapa tahun ke belakang ini, saat ini NoSQL juga bisa diterapkan di hosting. Jadi dulu sebelum-sebelumnya memang hosting online itu hanya membahas tentang database di sisi SQL, tapi tidak membahas database dari sisi NoSQL-nya. Sedangkan di sini saat ini database sudah bisa membahas tentang NoSQL. Jadi silakan kalian bisa mempelajari lebih dalam tentang NoSQL, karena seperti yang saya bilang tadi, NoSQL tidak berpengaruh kepada skema. Kalian tidak perlu pusing untuk memikirkan bagaimana bentuk tabel, bagaimana bentuk relasinya. Kalian tinggal buat saja database secara apapun, tabel apapun, karena disebutnya collection ya. Collection apapun, isinya bebas, kalian masuk apapun tanpa terpengaruh kategori apapun. Yang penting bisa diindeksis, bisa dicari datanya, bisa dimunculkan kembali. Yang penting ada key, ada value, seperti itu. Maka data itu di dalam database NoSQL pasti bisa digunakan. Oke, baik. Itu dulu untuk materi pengenalan umum kaitan dengan MySQL, terkait dengan materi NoSQL, dan sebelumnya juga saya membahas tentang MySQL di dalam SQL. Jadi saya berharap kalian bisa mengerti apa itu SQL, apa itu NoSQL, dan perbedaan di antara kedua format ini. Dan kedepannya silakan bisa mempelajari lebih lanjut atau kita bisa diskusi bersama lebih lanjut nantinya. Oke, untuk materi ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian kalian, dan lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada salah penyampaian materi. Terlebih tadi mungkin ada error sedikit ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa lagi pada pembahasan yang berbeda. Terima kasih.